perempuan hamil itu? Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang dikirim untuk menyembuhkan wabah di sebuah dusun. Tanpa mereka ketahui wabah apa yang sebenarnya menimpa mereka. Hingga akhirnya ada beberapa kesalahan yang mereka lakukan di dusun itu. Lalu teror pun datang untuk mengancam nyawa mereka. Bagaimana kelanjutannya? Siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu, dan inilah dia alur cerita film Pamali di Dusun Pocong. Film dimulai di sebuah pemakaman para warga di sebuah dusun. Di sana terlihat ada Mang Ujang yang sedang menguburkan mayat-mayat yang mati akibat sebuah wabah yang melanda mereka. Wabah itu mengakibatkan kulit mereka menjadi busuk. Pak Ujang ini merupakan satu-satunya penggali kubur yang ada di dusun itu. Dan di sini kita juga melihat kalau Pak Ujang ikut tertular wabah tersebut. Lalu tiba-tiba para warga di sana bersiul malam-malam. Scene kemudian berpindah beberapa minggu setelah itu. Kita diperlihatkan dengan sekelompok anak muda yang dikirim dari Palang Merah Indonesia untuk mengobati para warga yang terkena sebuah wabah penyakit. Ada Gendis, Mila, dan Puput. Lalu ada dua orang penggali kubur dari kampung itu. Mereka adalah Cecep dan Deden, dan seorang tukang perahu yang bernama Yusuf. Setelah sampai di dermaga, mereka harus melanjutkan perjalanan lagi sekitar 3 jam untuk sampai di dusun itu. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di dusun itu. Di sini Mila bertanya kepada Pak Yusuf soal rumah yang ada tanda silang itu. Pak Yusuf menjawab kalau itu adalah tanda bahwa pemilik rumahnya sudah meninggal semua. Ininya udah pada meninggal. Setelah itu mereka pun sampai di balai desa dan terlihat di sana banyak sekali warga yang sudah terkena penyakit tergeletak tak berdaya. Mang Yusuf juga memperlihatkan sebuah ruangan di mana ruangan itu adalah kamar jenazah. Wabah muncul di desa. Para jenazah itu belum mereka kubur karena Mang Ujang juga kini sudah terkena wabah penyakit tersebut. Dan tujuan Cecep dan Deden dibawa ke sana adalah untuk menguburkan para jenazah itu. Tapi sekarang dia belum, masih hidup. Lalu kemudian para wanita itu dibawa ke tempat beristirahatan mereka, yang rumah itu tak jauh dari balai dusun. Sedangkan Cecep dan Deden ditempatkan di rumah bekas Mang Ujang yang sangat dekat dengan pemakaman para warga. Mana nggak ada sinyal lagi. Ternyata dekat kuburan. Dikira bakal dapat kamar dekat perawat. Cecep di sini melihat sebuah buku tata cara melakukan penguburan milik Mang Ujang. Namun Cecep tidak menghiraukannya karena dia sudah paham dalam menguburkan jenazah. Dan di tempat lain, Puput melihat payung terbuka di dalam rumah itu. Dia pun lantas menutup payung tersebut karena dia tahu kalau hal tersebut adalah pamali. Lalu Mila kemudian datang untuk meminta kapur barus kepada Puput. Di sana Puput bertanya kepada Mila tentang wabah penyakit itu. Namun di sini Mila juga belum tahu pasti jenis apa wabah tersebut. Virus apa? Gendis juga kayaknya belum tahu. Mereka di sini sama-sama baru pertama kali melihat wabah yang seperti itu. Mila kemudian masuk ke kamar mayat untuk menaruh kapur barus di sana untuk menghilangkan bau busuk di kamar itu dan menjaga keawetan dari para mayat tersebut. Lalu tiba-tiba kapur barus yang dia lempar balik lagi kepada Mila. Di sini Mila sedikit ketakutan karena dia melihat ada yang bergerak di dalam kain seorang mayat dan tiba-tiba singkat cerita, di sini Cecep dan Deden mulai mencicil menguburkan mayat-mayat yang sudah menumpuk itu. Cecep yang tengah beristirahat, dia mendengarkan siulan yang berasal dari balai desa, dan itu adalah siulan para warga dari dusun tersebut. Cecep dan Deden sangat keanehan mendengar itu dan berkata, bukankah itu pamali bersiul pada malam hari? Das mana Deden ih? Naon ah? Lalu di sisi lain, ada seorang warga yang mengecat salah satu rumah karena penghuni rumah itu sudah meninggal dunia semuanya. Namun tiba-tiba, lampu hidup dari dalam rumah itu lagi.
dan dia pun lantas memeriksa ke dalam, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dia pun mematikan lampu itu dan secara tidak sengaja dia menendang cat yang dia bawa. Dan di sana dia melihat sepasang kaki tak kasat mata dan dia segera lari dari rumah itu. Di tempat lain, Puput yang sudah mandi, dia mendengar suara ketukan dari ruangan para pasien. Dia pun memeriksa satu persatu kamar tersebut, berpikir ada pasien yang memerlukan bantuan. Di kasur Mang Ujang tidak ada apa-apa dan tiba-tiba Mang Ujang pun COD karena kepalanya terbentur dan Mila di sini berusaha untuk menolong Mang Ujang, tapi itu semua sia-sia. Dan di tempat lain, Gendes yang sedang sholat, dia merasakan ada yang mengganggunya, dan pas dia salam, tiba-tiba lalu scene berpindah ke Cecep dan Deden yang sedang tidur. Di sini Cecep mendengar suara ketukan dari luar. Pada awalnya dia mengira kalau itu adalah Deden yang sedang iseng, namun pas dia bangun dan ternyata Deden masih tidur tenang di bawah kasurnya. Cecep pun kemudian membangunkan Deden karena rumah mereka itu dekat dengan kuburan. Namun Deden tidak menghiraukannya. Cecep pun dengan sangat berani pergi keluar untuk mengecek. Namun di luar tidak ada siapa-siapa. Karena Gagok baru bangun, dia pun menyalakan obor untuk menerangi jalannya, tak sadar kalau di belakangnya banyak pocong yang sedang menatap ke arahnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah rumah. Di sana ada Eneng yang sedang menemani ibunya yang sedang tertidur lemas tak berdaya. Di sini Neng mengajak ibunya agar ibunya mau dibawa ke balai desa untuk diobati oleh Mila dan yang lainnya. Namun ibunya menolak. Dia nggak mau merepotkan banyak orang atas penyakitnya itu. Singkat cerita, Neng datang ke balai desa dan meminta Gendes untuk datang ke rumahnya karena di rumahnya ada ibunya yang juga sedang sakit. Namun Gendes menolak karena dia harus mengurus para warga di sana. Keadaan mereka di sini sedang darurat. Para warga semakin banyak yang sakit dan meninggal, sedangkan yang merawat mereka hanya 3 orang. Jadi lebih baik ibunya dipindahkan saja ke sini untuk dirawat sama-sama di Siko. Lalu kemudian datang Mila yang iba kepada Eneng. Dia pun bertanya di mana letak rumahnya. Neng pun menjawab kalau rumahnya sangat jauh dan berada di ujung desa. Di sini Puput melarang Mila untuk ke sana karena di sini Gendes perlu orang untuk membantunya. Lalu tak lama ada pasien yang mengalami kejang. Tapi sayangnya, semua obat yang mereka miliki sudah habis. Lalu Gendes pun meminta Cecep dan Deden untuk menghubungi Mang Yusuf untuk mengirimkan obat tambahan dari pusat. Namun sinyal di dusun itu sudah tidak bisa didapat. Aduh teh, Apalagi? Saya minta tolong boleh? Lalu sore harinya, Neng dan Mila kemudian berangkat ke rumahnya Eneng. Di tengah jalan, Mila ingin ke toilet karena kebelet kejamban. Karena rumah Neng yang masih jauh, Neng pun membawa Mila ke rumah temannya Eneng. Dan rumah itu adalah rumah di awal tadi. Mila pun pergi ke toilet dan Neng di sana melihat gambar dirinya bersama temannya itu. Lalu di kamar, dia melihat sosok temannya yang mengajak bermain dengan Neng. Namun tiba-tiba Eneng malah diegang oleh temannya. Mila pun mau reza dan segera menghampiri Eneng yang sedang ketakutan. Lalu Eneng menunjuk seorang yang sedang bersembunyi di balik gorden. Dan pas dibuka, dia pun sadar kalau yang tadi bukan Eneng yang asli, melainkan sosok Billy yang sedang menyamar. Sementara itu, Cecep dan Deden sedang mencari sinyal di sana. Namun Cecep kebelat tercirit dan terpaksa Deden harus menunggu Cecep di luar sembari mencari sinyal. Hingga pas dekat sumur, dia mendapatkan sinyal. Namun Cecep meminta Deden untuk mengambil air untuk cebok. Dan Deden pun mengambil air untuknya. Namun pas dirinya sedang menimba air, dia terus-terus diganggu oleh suara yang berasal di dalam sumur. Mereka berempat mulai sadar kalau ada yang salah di dusun tersebut. Dimulai dari pintu yang digedor sampai penampakan pocong.
Gendis bertanya kepada Cecep, apakah sebelumnya dia menguburkan tali pocongnya itu dilepas? Karena kalau nggak dilepas, maka pocong itu akan menghantui dan itu pamali. Namun Cecep sangat yakin kalau dia sudah melepas tali pocongnya. Lalu Gendis menyadari kalau Mila tidak ada di sana. Dan dia sangat yakin kalau Mila itu pergi ke rumah Eneng untuk menolong ibunya. Gendis pun sangat kesal kepada Mila. Kenapa Mila sok-sokan jadi pahlawan? Padahal di sana juga banyak orang yang harus dibantu. Dan kenapa Mila tidak mendengarnya? Padahal Mila dan Puput itu adalah tanggung jawabnya. Kalau ada yang terjadi apa-apa kepada Mila dan Puput, maka Gendislah yang akan bertanggung jawab. Gendis, Cecep, dan Deden pun akan menjemput Mila, sedangkan Puput tinggal di sana sendiri untuk menjaga para pasien. Sementara itu, di tempat lain Mila dan Eneng akhirnya sampai di rumah Eneng. Eneng pun pergi ke dapur untuk mengambil air untuk minum. Dan di sini Mila melihat seorang wanita yang sedang duduk dan menyisir rambut. Mila kira itu adalah ibunya Eneng, tapi ternyata itu adalah sosok pocong. Selang berapa menit setelah Puput ditinggal, dia mendengar ketukan dan siulan dari kamar jenazah. Entah apa yang dia pikirkan. Dia pun masuk ke kamar itu dan memeriksa setiap jenazah itu. Takutnya ada jenazah yang masih hidup dan meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Puput berlari dan melarikan diri dari sana. Namun dia ditarik oleh sosok yang tak kasat mata. Dia pun digusur kembali ke kamar mayat hingga tulang rahangnya patah dan COD. Sementara itu, Mila mengobati si ibu dan memberikan obat sisa kepada si ibu untuk diminumnya. Mila juga mengajak si ibu agar mau dibawa ke balai dusun, agar mereka bisa merawat si ibu sama-sama dengan pasien lainnya. Namun pandiannya, dia malah tidak mau dan berpesan kalau suatu hari nanti dia mati, dia mau dikubur di liang lahat yang sama dengan suaminya. Setelah itu, Mila pun pamit untuk kembali ke balai. Namun sebelum pergi, mereka mendengarkan siulan dari salah satu warga. Dan siulan itu disebut oleh Eneng. Mila pun melarangnya melakukan itu karena itu pamali bersiul malam-malam. Namun Neng menjawab itu sudah tradisi di dusun mereka untuk menghormati orang yang sudah meninggal di dusun mereka, sama seperti payung yang terbuka di dalam rumah. Tujuannya untuk menangkal nasib buruk. Lalu kemudian Mila pamit dan berjalan. Dia malah tersesat dan malah balik lagi ke jalan yang sama sampai beberapa kali hingga dia melihat pocong yang sedang melihat ke arahnya. Tentu Mila pun berlari, namun dia malah terjelapak dan tersungkur. Bangun-bangun Mila sudah ada di rumah. Cecep, Deden, dan Gendis menemukan Mila pingsan di tengah hutan dan tiba-tiba Gendis menjerit. Bambu. Mereka melihat mayat Puput yang tulang rahangnya sudah patah. Puput yang merupakan junior mereka malah mati dengan sangat mengenaskan di tempat seperti itu. Keesokan harinya, Cecep pun mengkafani Puput dan mengajikannya. Tapi Gendis tiba-tiba malah berkemas dan berniat untuk segera pergi dari dusun itu. Tidak mau bernasib buruk sama seperti Puput. Dan Gendis di sini menyalahkan Mila atas meninggalnya Puput, karena kalau Mila tidak datang ke rumahnya si Eneng, mungkin Puput masih hidup sampai sekarang. Namun Mila menjawab, siapa yang meninggalkan Puput sendirian di sana? Gendis pun terdiam dan pergi dari sana. Sementara itu, di rumah Eneng si ibu mendapatkan gangguan hingga gangguan itu membuatnya harus meninggal dunia. Sementara itu, Deden terbangun dan dia pun tersadar kalau dirinya sudah tertular wabah itu. Dia pun kemudian keluar dan dia melihat Cecep yang sedang duduk di luar. Namun pas dia sudah menyalakan sumbu, tiba-tiba Cecep menghilang dan dia pun menyadari kalau Cecep yang datang itu adalah hantu. Hingga dia pun berlari menuju Mila dan Cecep yang asli. Dia mengatakan kalau dia sudah muak berada di dusun itu.
Ditambah lagi dia kini sudah terkena wabah penyakit. Di saat bersamaan, Neng pun datang dan dia memberitahu Mila kalau ibunya kini sudah meninggal. Mereka pun kemudian ke rumah Neng untuk menguburkan jenazah si ibu di kuburan suaminya. Tapi sebelum itu, Mila dan Eneng pergi ke rumah warga untuk mengajak warga pergi dari dusun itu. Namun para warga malah mencuekkan Mila dan di tempat Deden sedang mencari sinyal untuk menelpon Mang Yusuf untuk menjemput mereka. Pada saat itu juga Deden duduk di bibir sumur dan hingga tiba-tiba sementara itu Gendes yang berniat ke dermaga, nyatanya dia malah tersesat. Ia kemudian melihat penampakan Puput yang sangat mengerikan. Dan di tempat lain, Cecep yang menggali kubur suami dari si ibu, dia melihat posisi mayat itu terbalik. Mayat itu sebelumnya dikubur oleh Mang Ujang, dan dia heran kenapa posisi mayat itu terbalik. Hingga kemudian dia pun membaca bukunya Mang Ujang. Ternyata di dusun itu kaki jenazah harus sejajar dengan batu nisan. Jika tidak, maka dusun akan mengalami teror yang sangat besar. Dia pun kemudian menemui Mila dan memberitahu kalau selama ini dia yang melanggar pamali di dusun itu. Dia tidak tahu kalau pamali di dusun itu berbanding terbalik yang selama ini mereka tahu, seperti bersiul di malam hari, membuka payung di dalam rumah, dan posisi mayat yang terbalik. Lalu Eneng melihat sosok orang tuanya yang seketika berubah menjadi pocong. Cecep pun membawa Eneng lari dari persembunyian di bawah kasur. Sementara Mila melihat Deden yang sudah meninggal di dalam sumur. Cecep pun lalu datang dan Mila memberitahu kalau mereka harus pergi tanpa Deden. Cecep sedih dan sangat berat untuk meninggalkan Deden, namun tidak punya pilihan lain selain harus segera pergi dari dusun itu. Dan setelah mereka lari, mereka pun melihat pasukan pocong yang melihat ke arah mereka. Mereka pun kembali berlari menjauh dari dusun itu. Namun naasnya, Cecep tiba-tiba ditarik oleh para pocong ke liang kubur. Mereka mencoba menolong Cecep dan Cecep menyuruh Eneng untuk membaca mantra yang ada di balik buku itu. Neng pun membaca, tapi Cecep malah tertarik dan para pocong menyiksa Cecep di dalam liang itu. Dan di pagi harinya, akhirnya mereka pun bisa pulang dengan selamat. Beberapa bulan setelah itu, terlihat Gendes yang sudah kehilangan akal karena dia terus-menerus tersesat di dalam hutan, dan film pun berakhir. Mungkin ini saja review dan pembahasan film Pamali Dusun Pocong 2023 dari Udah Mistis. Jangan lupa like dan share dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menariknya. Sekian kami pamit. Thanks for watching. See you next video. Bye. Wassalam. Punya pantangannya masing-masing.